Ilmuwan Muda, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita bersama, channel Ilmuwan Muda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk mengajukan judul skripsi. Jadi kebanyakan mahasiswa yang melaksanakan penelitian tugas akhir biasanya mengalami penolakan nih dalam mengajukan judul skripsi. Ada yang mengalami 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa aja sih masalahnya dan bagaimana tipsnya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, simak video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Ilmuwan Muda agar kalian mendapatkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat seputar kuliah kalian dan skripsi kalian. So, stay tune ya guys. Oke, tips yang pertama agar kalian tidak mengalami penolakan dalam pengajuan judul skripsi yaitu carilah hot issues. Jadi, selaku dosen itu pasti sangat menyukai mahasiswa yang up to date, yang peka terhadap isu-isu terkini. Nah, coba kalian cari isu-isu yang lagi viral nih apa nih, isu-isu yang lagi trending nih apa nih. Nah, bisa gak sih isu-isu tersebut diangkat di judul skripsi kalian? Kalau bisa ya silakan diangkat. Jadi dosen akan sangat lebih menyukai jika mahasiswa yang dibimbingnya itu lebih up to date dan peka terhadap isu terkini. Nah, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut dapat kalian jadikan masukan untuk penulisan judul skripsi kalian. Oke, tips yang selanjutnya yaitu angkatlah judul mengenai fenomena yang menarik untuk diteliti. Jadi banyak banget kejadian atau fenomena yang sebenarnya dapat dijadikan judul skripsi, tapi gak semua fenomena atau kejadian tersebut menarik kan. Nah, untuk itu sering-seringlah untuk berkonsultasi dengan dosen kalian tentang fenomena apa sih yang menarik saat ini, atau mungkin teman-teman memiliki usulan yang menarik, apakah itu dosennya mau menerima atau enggak. Sering-seringlah berkonsultasi ya. Yang selanjutnya yaitu pilihlah subjek dan objek penelitian yang jelas. Nah, kebanyakan mahasiswa mengalami kendala di penelitiannya karena objek dan subjek penelitiannya sulit untuk dimintai informasi. Maka dari itu, pilihlah objek dan subjek penelitian yang umum agar dapat dimintai informasi dengan jelas. Contohnya yang berhubungan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa misalnya memilih objek dan subjek penelitian seperti di perusahaan, maka carilah relasi di perusahaan tersebut agar kalian lebih mudah untuk mendapatkan informasi seputar penelitian skripsi kalian. Kalau kata gampangnya tuh carilah orang dalamnya ya guys, supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakan skripsi kalian. Jadi tips yang selanjutnya yaitu teman-teman pilih saja penelitian yang bersifat kuantitatif. Jadi kebanyakan mahasiswa memilih penelitian yang bersifat kuantitatif. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mencari judulnya, kemudian penelitiannya juga cukup sederhana untuk dilakukan dan tidak memerlukan banyak waktu untuk keluar rumah, misalnya untuk wawancara. Kalau untuk teman-teman yang sosial, kalau untuk teman-teman yang sains, biasanya penelitian kuantitatif itu lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk merumuskan suatu teori yang bersifat kualitatif. Nah, kebanyakan kalau penelitian kuantitatif itu kita akan menemukan teori dari perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan, tapi juga tergantung sih objek apa yang kita teliti. Nah, kalau saya dulu itu memilih penelitian kuantitatif karena memang ya penelitian kuantitatif cenderung lebih gak ribet daripada kualitatif, kemudian lebih mudah untuk pembahasannya juga karena banyak sekali referensinya. Jadi hal-hal tersebut juga harus dipertimbangkan untuk kalian sukanya lebih ke kualitatif atau kuantitatif. Tapi kebanyakan untuk mengajukan judul kuantitatif itu lebih banyak variasinya kayak gitu, sehingga lebih mudah untuk diterima ketika pengajuan judul skripsi. Nah, tips yang selanjutnya yaitu usahakan untuk mengajukan judul skripsi, mencari judul skripsimu itu berangkat dari masalah, bukan berangkat dari judul. Nah, apa maksudnya? Dalam menemukan judul skripsi, hendaknya kalian itu melihat permasalahan di sekeliling kalian, kemudian permasalahan itu diangkat menjadi judul. Kalau misalnya kalian berangkat dari judulnya, maka ketika konsultasi tuh dosen pasti nanyanya,
ini judul ini kamu dapat dari mana, masalahnya apa, kenapa kok kamu angkat judul ini. Akan banyak pertanyaan tentang judul tersebut, dan karena kalian mencarinya berangkat dari judul, maka akan lebih bingung untuk menjawabnya. Kenapa ya, akan lebih bingung. Nah, kebanyakan mahasiswa yang berangkat dari judul untuk memulai skripsinya, bukan berangkat dari permasalahan kemudian diangkat menjadi judul dan diteliti, itu akan cenderung bingung ketika ditanya korelasi antara permasalahan yang terjadi dengan judulnya. Dan dosen pembimbing ketika mahasiswanya itu kelihatannya ragu dan nggak meyakinkan, juga pasti akan ragu dan nggak meyakinkan dan menolak judul skripsi kalian. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi lebih efektif teman-teman berangkat dari permasalahan kemudian diangkat menjadi judul skripsi dan diteliti, daripada dari judul dulu terus mencari masalahnya apa dan baru diteliti, kan? Nah, tips yang terakhir yaitu jika teman-teman judul skripsinya ditolak oleh dosennya, maka tanyakan lebih lanjut, kenapa Pak, Bu, kok judul saya ini ditolak, seperti itu. Apakah ada yang salah dari judul saya, ataukah apakah judulnya terlalu pasaran, terlalu banyak yang sudah meneliti, atau apakah ada yang apakah penelitian yang akan dilakukan itu terlalu sulit dan sulit untuk dijangkau bagi mahasiswa, gitu kan. Nah, teman-teman harus menanyakan tersebut. Jika misalnya judul kalian dikatakan, oh judul ini sudah terlalu banyak yang meneliti, maka kalian juga harus bertanya, bagian mana Bu yang kira-kira masih bisa digali dari judul ini untuk di penelitian saya. Kira-kira bagaimana ketika judul ini tetap saya gunakan tapi saya variabelnya ini. Nah, seperti itu. Harus sering-sering berkonsultasi juga dengan dosen, teman-teman. Nah, kemudian jika misalnya dosen teman-teman mengatakan bahwa oh judul kamu terlalu sulit untuk diteliti, oh judul kamu menggunakan instrumen ini misalnya yang sulit untuk dijangkau. Nah, kira-kira alternatif apa atau solusi apa? Nah, itu tanyakan kepada dosen kalian. Kira-kira Ibu atau Bapak ada masukan, apakah instrumennya harus saya ganti ini atau bagaimana? Nah, itu kalian harus menanyakan lebih lanjut. Jadi selain kalian meneliti atau mengajukan judul skripsi, itu kalian juga harus berkomunikasi yang baik dengan dosen kalian. Oke, demikian tips dan trik untuk mengajukan judul skripsi. Teman-teman pejuang skripsi tetap semangat ya. Jika judul kalian ditolak, maka bisa dicari alternatif yang lainnya. Semoga selalu lancar penelitiannya, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya agar video ini lebih bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita bersama. Oke, terima kasih. Sekian, salam dari kami, salam ilmuwan. Bukan waktu yang lama untuk merumuskan suatu teori yang bersifat kualitatif. Kalau sampai lo pikir-pikir, cukup sih.